Halo teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan kami tim Mata Data, yang pada kali ini kita akan kupas tentang, kita akan belajar ke depan, beberapa episode ke depan itu tentang produk-produk Google yang insya Allah akan menambah produktivitas kita dalam bekerja. Oke, sebelumnya di video intro ini kita akan berkenalan dulu dengan beberapa produk Google yang populer. Pertama, Google Search. Google Search itu apa ini? Coba, nomor 1 Google Search, Google untuk pencarian. Jadi teman-teman, mesin pencari itu kan banyak. Bahkan sebelum Google itu ada Yahoo dulu. Tapi perlahan dengan pasti Google akhirnya menggeser perannya Yahoo. Ini Google ini produk pertama yang winning ya. Jadi di antara sekian banyak produknya Google itu yang merajai pertama kali itu adalah Google pencarian. Nah, perlu teman-teman ketahui, Google pencarian ini menggunakan sistem big data. Di dalamnya ada big table, ya pokoknya yang big itulah. Apa itu big data, big table itu? Jadi ada banyak data di Google itu yang sifatnya structure data atau unstructured data ya, baik berupa teks, video atau gambar, yang itu semuanya disimpan dalam database-nya Google. Oleh karena itu, mengapa ketika kita mencari di Google itu langsung keluar apa yang kita cari itu? Sistemnya itu gini, beberapa website punyanya orang, baik itu yang isinya cuma teks saja atau ada gambar atau dan videonya, itu di-crawl oleh Google, dimasukkan ke dalam database-nya dia. Ketika kita mencari kata tertentu, misalkan sapi gemuk, nah maka semua website, semua data yang berkaitan dengan sapi gemuk akan dikeluarkan oleh Google. Ini sistem big datanya Google ya. Kemudian yang tidak kalah menarik, kemudian Google mengembangkan produk-produknya banyak sekali. Cuma tentunya tidak semua produk yang dikeluarkan landing ya, winning. Ada beberapa produknya Google yang kemudian tutup, misalkan kayak Google Plus itu semacam Facebook lah, jadi aplikasi untuk media sosial begitu Google Plus. Cuma kayaknya saat ini sudah discontinue kayaknya. Itu ya, itu tentang Google pencarian. Terus yang kedua ada produknya Google itu Android. Android ini sistem operasi pada smartphone atau HP. Dulu di awal tahun 2000-an mungkin ya, sekitar tahun 2000-an lah, banyak pengguna HP atau smartphone itu, belum smart waktu itu ya, hanya HP ya, handphone biasa ya, itu menggunakan sistem operasi Symbian. Setelah Google mengeluarkan Android itu, akhirnya banyak vendor-vendor pembuat pabrik-pabrik HP itu menggunakan Android sebagai sistem operasi, dan ternyata Symbian yang Nokia khususnya pada waktu itu yang pakai Symbian sistem operasinya, ya hampir kayaknya sampai sekarang tidak mampu bersaing dengan HP-HP yang berbasis Android, yang mungkin masih sampai saat ini bersaing dengan Android itu ya produk-produknya Apple. Itu pun untuk Apple ini kan biasanya untuk kalangan menengah ke atas ya. Kemudian produk yang ketiga di Google itu ada YouTube. YouTube ini sebagian orang bilang sebagai televisi masa depan. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Kayak gini, kita banyak tahu di YouTube itu sekarang artis-artis ataupun tokoh-tokoh ya banyak membuat channel yang justru lebih heboh kadang daripada yang ditampilkan di televisi. Katakanlah misalkan kayak Raffi
atau yang bukan dari kalangan artis kayak Atta ya. Atta ini kan Atta Halilintar. Itu kan sebenarnya orang biasa yang kemudian dengan channelnya dia yang punya sekarang kalau nggak salah sudah 27 juta subscriber, terbesar di Asia Tenggara kalau nggak salah itu akhirnya menjadi terkenal juga. Nah, bahkan saya lihat beberapa tokoh yang diskusinya atau podcastnya itu kalau ditampilkan di TV itu akan banyak pembatasan seperti waktunya atau tema-tema tertentu yang nggak perlu dibahas, itu bisa dimunculkan di Google, bisa dimunculkan di YouTube. Katakanlah misalkan kayak konten-konten tokoh seperti Refly Harun, siapa lagi ya, Akbar Faisal misalkan, atau Deddy Corbuzier pun sekarang pindah juga. Kalau dari kalangan artis yang banyak subscribernya yang heboh-heboh juga itu ada BM Wong, juga ada Raffi Ahmad mungkin, sama Ria Ricis dan lain-lain. Intinya di YouTube ini orang bisa lebih mengeksplorasi dirinya gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dimuat atau ditampilkan di media televisi itu bisa muncul di YouTube itu. Kemudian produk Google yang selanjutnya itu adalah Gmail. Gmail ini untuk surel ya, atau surat elektronik. Pesaing utamanya Yahoo, yang sekarang sudah kayaknya lebih banyak menggunakan Gmail daripada Yahoo ya. Itu khusus untuk email, surat elektronik. Kemudian produk yang keempat itu ada Blogger. Blogger itu teman-teman seperti WordPress. Jadi Blogger itu platform untuk blog. Jadi yang sekarang banyak dipakai itu kan WordPress ya. Dulu sebenarnya juga Blogger ini juga sangat terkenal juga, dan bahkan sampai sekarang mungkin masih ada banyak orang ya mungkin masih pakai Blogger ini. Terus kemudian ada Google Translate untuk menerjemah. Google untuk menerjemah ini sudah support banyak bahasa ini, bahkan bahasa daerah kayak bahasa Jawa, bahasa Bali sudah disupport ini dengan Google ini. Kemudian ada Google Map. Nah, ini kita pasti tahu ini, kalau kemana-mana kan pasti buka Google Map ya. Google Book ini Google untuk menampilkan karya-karya yang bersifat ilmiah, buku ya. Di Google Book ini kita bisa cari buku yang gratis ataupun yang berbayar. Dan ke depan kita akan lebih banyak membahas tentang Google Drive ini. Google Drive ini hampir sama dengan komputer. Kalau di Windows itu seperti Windows Explorer itu ya. Dan di dalamnya sudah built-in beberapa aplikasi seperti Google Doc, Google Sheet. Google Sheet itu seperti Excel, ada juga Google Presentation ya, seperti itu. Google seperti apa namanya? Seperti kalau di Microsoft Word itu seperti PowerPoint. Dan ada banyak hal yang lain yang berkaitan sama Google Drive. Dan insya Allah beberapa episode mendatang ini kita akan lebih banyak membahas di Google Drive dan beberapa aplikasi yang sudah built-in di dalamnya. Dan insya Allah semua kalau kita efektifkan ya di Google Drive ini, ada Google Form di dalamnya, ada Google dan lain-lain itu, kita akan lebih produktif dalam bekerja gitu ya. Dan teman-teman, menariknya Google itu menggunakan single akun. Artinya sekali kita buat akun Google itu sudah bisa digunakan di semua produknya Google. Katakanlah kita sudah punya akun Gmail ini ya, kita sudah otomatis bisa membuat channel di YouTube, sudah bisa membuat blog dan lain-lain ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Dan semoga lancar dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.